Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang tujuan kita hidup. Saudaraku sekalian, di setiap kita berdoa selalu terselip doa pamungkas kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, datangkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Ternyata dalam doa ini ada 3 permintaan kita, dan itulah yang akan menjadi tujuan hidup kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian, apa sebenarnya bahagia itu? Bahagia itu sederhana. Kuncinya hanya beberapa, tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit. Semua orang bisa melakukannya. Yang pertama, kita ikuti saja arahan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi banyak orang. Saudaraku sekalian, Rasulullah dalam hadis ini memakai kata al-khair, khairun nas. Ternyata berbuat baik itu manusiawi. Semua manusia bisa melakukannya. Berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama manusia, kepada siapapun, itulah orang yang baik. Kemudian dalam tuntunan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Saudaraku sekalian, Allah berfirman, Allah tidak menghitung kalian orang yang baik sebelum kalian memberikan apa yang terbaik yang kalian punya kepada orang yang membutuhkan. Ayat ini, saudaraku sekalian, memakai kata al-birru, lan tanalul birra. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, al-khair adalah kebaikan manusiawi. Semua orang bisa melakukan. Kalau kebaikan dalam istilah al-birru itu sudah seleksi. Kebaikan sesama manusia itu bisa meningkat menjadi kebaikan yang lebih tinggi nilainya. Al-birru. Jadi bukan hanya sekedar berkata dan berbuat baik, tetapi orang yang baik, lebih baik lagi adalah memberi. Kemudian di tingkat yang ketiga, saudaraku sekalian, inilah yang kita cari, yaitu al-hasanah, al-ihsan. Dalam rumus agama kita, al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah orang yang baik, yang paling tinggi nilainya. Anggap saja setiap kita beraktivitas Allah melihat kita, karena kita tidak mungkin melihat Allah. Kalau ini sudah terjadi, saudaraku sekalian, maka pasti kita akan jauh dari perbuatan yang tidak baik. Karena Allah melihat kita.
kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 kebaikan ini puncaknya di sini. Al-ihsan. Apakah ada contoh? Contohnya sangat gamblang, saudaraku. Lihatlah Rasulullah SAW. Bagaimana dia berkata baik, berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang yang kita cap selama ini sebagai musuhnya Islam, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani. Banyak riwayat yang kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sekalipun kepada beliau. Itulah al-hasanah. Itulah al-hasanah. Dan itulah yang kita cari, saudara-saudaraku sekalian. Jadi sederhana sekali kebahagiaan. Cukup 3 yang kita perhatikan. Menjadilah orang yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Artinya, jangan terlalu banyak musuh. Yang kedua, marilah kita belajar selalu memberi apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, marilah kita berbuat baik, memberikan yang terbaik, dan bersikap baik kepada orang yang tidak suka sekalipun kepada kita. Itulah al-ihsan. Saudaraku sekalian, sekarang kita renungkan di mana kita berposisi. Apakah kita sudah termasuk orang yang al-khair, mukhair? Ataukah kita masih termasuk orang yang mabrur, orang yang al-abrar, pemilik sifat al-abrar, al-birru? Ataukah kita sudah menjadi seorang yang muhsinin, al-ihsan? Jawabannya ada pada kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita memposisikan diri kita masing-masing. Karena saya sebagai pembicara tidak bisa menilai orang lain. Hanya Allah lah yang menilai kita, hati kita. Karena bisa jadi orang yang buruk rupa di depan kita ternyata sangat indah di hadapan Allah SWT. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.